Beberapa saat yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social mengatakan bahwa bagi Iran, waktu terus berjalan dan mereka harus bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Waktu sangat penting. Sekarang unggahan ini muncul setelah berminggu-minggu kebuntuan dalam pembicaraan nuklir. Dan hanya beberapa hari setelah kunjungan Presiden Trump ke Beijing, Israel dan Amerika Serikat kini diam-diam bersiap untuk kemungkinan terjadinya konflik baru dengan Iran. Koordinasi militer semakin intensif, ancaman rudal kembali muncul. Presiden Trump memberi isyarat bahwa apa yang ia sebut sebagai ketenangan sebelum badai mungkin akan segera berakhir. Dan Blackmire melaporkannya. Israel dan Amerika Serikat sedang melakukan persiapan intensif untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran di Iran. Dilaporkan bahwa pembicaraan sedang berlangsung di tingkat tertinggi antara IDF dan Mossad saat militer bersiap untuk konflik yang kembali pecah. Hal ini terjadi saat kesabaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mulai habis di tengah kebuntuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Di akun Truth Social miliknya semalam, Trump memposting gambar dirinya di atas kapal di tengah lautan yang bergelombang disertai keterangan, itu adalah ketenangan sebelum badai. Namun, menurut penilaian Israel, Trump kecil kemungkinan akan, kutip, bertindak habis-habisan. Sementara itu, pejabat Israel mengatakan bahwa Iran telah memulihkan sebagian kemampuan misilnya. Dan bukan hanya militer yang sedang bersiap, media pemerintah Iran memperlihatkan para pendukung pemerintah menerima pelatihan pertahanan di dalam masjid. Kami datang bersama keluarga kami bahkan membawa cucu-cucu kami. Kita semua harus belajar cara menggunakan senjata untuk membela negara kita. Trump, kamu tidak bisa mengambil Selat Hormuz dari Iran. Aku datang untuk menghancurkanmu. Dengan salah satu kendala utama dalam situasi saat ini adalah jalur perdagangan vital, yaitu Selat Hormuz. Iran mengatakan akan segera mengungkapkan rencananya untuk mengelola lalu lintas melalui Selat Hormuz, termasuk pemberlakuan biaya tol. Dan dengan kawasan yang berada di ambang perang lain berdurasi 4 jam, semua mata tertuju pada Presiden Trump dan langkah selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, kita sekarang terhubung dengan Joe Rubin, mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sekaligus penulis buku Menyelamatkan Kebijakan Luar Negeri Demokratis, yang bergabung bersama kita dari Amerika Serikat. Sekarang Joe, Presiden Ayas mengatakan waktu terus berjalan, tapi sepertinya waktu memang sudah berjalan sejak tadi. Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu melakukan panggilan telepon malam ini untuk membahas kunjungan Trump ke Tiongkok. Tapi apakah pertemuan Trump dengan Presiden Xi mengubah perhitungan sama sekali terkait Iran? Atau apakah Israel dan Amerika Serikat masih menghadapi pilihan dasar yang sama antara diplomasi yang teguh dan kemungkinan aksi militer? Di mana posisi kita sekarang? Ya Nicole, senang bisa bersama Anda. Dan keterlibatan Tiongkok paling tidak bisa dibilang tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Sekarang jelas Presiden Xi mengatakan bahwa selat itu harus tetap terbuka. Dan dia ingin konflik militer itu segera berakhir. Dan tentu saja juga untuk menangani isu nuklir. Tapi sebenarnya tidak ada hal yang mengikat terkait bagaimana tujuan-tujuan itu akan dicapai. Jadi menurut saya kita sekarang berada di posisi yang sama seperti sebelum kunjungan itu. Namun, dalam beberapa hal, ini memberikan sedikit ruang lebih bagi Presiden Trump untuk memulai kembali aksi militer. Karena sekarang dia sudah melakukan pertemuan dengan Tiongkok. Dan itu adalah sebuah tonggak yang sebelum dan selama perang menjadi perhatian. Apakah dia akan pergi ke Tiongkok saat kita sedang berada di tengah perang terbuka? Nah, sekarang itu sudah selesai. Jadi menurut saya, bagi Presiden, dia melihat negosiasi. Dia merasa negosiasi itu buntu. Memang buntu. Iran justru ingin menunjukkan lebih banyak kekuasaan atas Hormuz, bukan sebaliknya. Jadi pilihannya semakin terbatas. Dan itulah mengapa opsi militer sekarang mulai dibicarakan secara terbuka jauh lebih agresif dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Opsi militer terbatas seperti apa dari Amerika Serikat yang masih bisa mengirimkan pesan tanpa menyeret Amerika ke perang yang lebih luas? Opsi apa saja yang sedang dibahas saat ini? Ya, lihat, opsi utamanya tentu saja adalah bagaimana cara membuka selat itu. Dan apakah ada kemampuan untuk melancarkan serangan ke zona itu untuk menyingkirkan pasukan Iran yang menembaki selat, mengancam akan menembaki selat, atau menanam ranjau beserta seluruh infrastruktur itu? Dan itu berpotensi berarti pasukan di darat di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan selat tersebut. Dan itu adalah usaha yang berisiko tinggi. Itu adalah sesuatu yang pernah dibicarakan oleh presiden sebelumnya. Itu kemungkinan akan menjadi cara nyata untuk melakukannya jika dia memilih jalur tersebut. Tapi saat ini, pihak Iran tidak merasa perlu untuk buru-buru kembali ke meja perundingan.
Dan mereka bersedia, saya tambahkan ini, mereka bersedia membiarkan rakyat mereka terus menderita. Tidak ada internet di dalam Iran. Mereka tidak mendapatkan pendapatan apapun karena kami, Amerika Serikat, juga memblokade ekspor minyak mereka. Dan mereka sebenarnya mungkin punya kesabaran yang jauh lebih besar daripada kita karena mereka tidak peduli rakyat mereka menderita. Berbeda dengan Amerika Serikat sekarang di mana harga minyak yang tinggi menyebabkan harga bensin naik di SPBU dan orang Amerika mulai gelisah dengan konflik ini. Nah, selama Iran masih punya kesabaran dan selama Iran tidak melunakkan tuntutannya, apakah Anda melihat ada potensi terobosan diplomatik yang nyata? Saya hanya melihat itu terjadi jika Presiden melanjutkan apa yang dia lakukan di Tiongkok, terus menggunakan ancaman militer sebagai salah satu jalur. Tapi kembali lagi ke pihak Tiongkok. Dan saya tahu dia secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak ingin meminta apapun dari mereka, tidak butuh bantuan mereka. Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rubio mengatakan bahwa kita memang butuh bantuan mereka, kita memang butuh bantuan mereka. Kita membutuhkan semua tekanan diplomatik yang bisa kita dapatkan dari sekutu-sekutu kita yang juga sedang menderita, begitu juga dari pihak lawan seperti Tiongkok. Tentu saja saya merujuk pada negara-negara Eropa dan negara-negara NATO yang juga membutuhkan agar pasokan minyak tetap mengalir. Dan mereka semua harus menekan Iran. Karena jika tidak, saya memang berpikir bahwa pilihan Presiden untuk kembali ke aksi militer adalah pilihan yang masuk akal. Tetapi beliau memang perlu mengeksplorasi semua opsi militer dan semua opsi diplomatik sebelum mengambil langkah militer itu. Saya rasa kita belum cukup melakukan upaya pada opsi itu sejauh ini. Joel, apa yang akan kamu pantau dalam 24 hingga 48 jam ke depan untuk memberikan semacam indikasi kemana arah situasi di kawasan ini? Ya, saya akan katakan satu hal dari sudut pandang Washington, Nicole, yaitu Presiden masih punya banyak ruang politik untuk bermanuver sesuai keinginannya. Dia sebenarnya mendapat sedikit kemenangan tadi malam dalam pemilihan pendahuluan di Louisiana, di mana seorang lawan dari Partai Republik yang menentangnya, dia lihat kalah di tempat pemungutan suara. Jadi dia benar-benar punya kendali penuh atas Partai Republik. Itu berarti dia tidak akan dihentikan oleh Kongres dalam aksi militer ini. Jadi saya melihat beberapa hari ke depan sangat penting untuk meletakkan dasar bagi aksi lanjutan. Dan dia bisa menggunakan itu untuk membuat Tiongkok melakukan lebih banyak daripada sekedar omongan saat dia di sana. Serta membuat sekutu Eropa kita menekan Iran. Karena Iran jelas merasa mereka punya keuntungan, punya waktu, dan bisa memperpanjang masalah ini. Opsi militer sebagai ancaman yang selalu ada harus jelas agar tekanan terhadap Iran bisa ditingkatkan melalui sekutu-sekutu kita juga. Jadi dalam beberapa hari ke depan, saya rasa kesanalah kita akan menuju. Joel Ruben, terima kasih atas pembaruannya. Kami senang Anda hadir di I24 News English seperti biasa. Terima kasih. Nicole.